Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walit tuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kita tahu bahwasanya Ramadan merupakan hadiah atau bingkisan dari Allah Subhanahu wa taala yang khususnya diberikan kepada kita yang dalam hal ini sebagai umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paham bahwasanya Rasulullah merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang secara otomatis kita dalam hal ini sebagai umat beliau ikut mendapat label sebagai umat terbaik lantaran dimuliakannya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan Asy-Syaikh Syarafuddin Abu Abdillah bin Zaid Al-Busiri atau yang biasa kita kenal dengan Imam Busiri dalam kutipan Qasidatul Burdah. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Nah, Ramadan merupakan peluang bagi kita semua, khususnya sebagai muslim, sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai momentum atau peluang besar di mana kita harus mempertebal semangat kualitas spiritual atau dimensi-dimensi ilahiyah sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara muslim yang menyengaja berleha-leha atau berenak-enakan di bulan Ramadan, pada dasarnya bisa dikatakan dia kurang bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Akan tetap mendapatkan kemuliaan Ramadan, namun tentu nilainya tak akan sebesar dan tak sebanding dengan mereka-mereka yang gigih, bersungguh-sungguh, serius mewakafkan dirinya di hadapan Allah dalam putaran bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu bahagia, begitu berbunga-bunga hatinya setiap kali menyambut kedatangan Ramadan. Bahkan dalam hari-hari Ramadannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus makin meningkatkan hirrah dan semangat ibadahnya. Lebih-lebih ketika beliau memasuki Ashrul Awakhir min syahri Ramadan. Hal ini seperti yang pernah dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Bulughul Maram yang pernah ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhirah min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Bahwasanya ketika Rasulullah telah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Yang pertama, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu kinayatun an kaunihi jadda wajtahada fil ibadah fauqa ma yajtahidu 'ada. Kita tahu bahwasanya Rasulullah termasuk sosok yang betul-betul serius konsentrasi ibadahnya kepada Allah. Bahkan di luar bulan Ramadan. Tapi khusus di bulan Ramadan, bahkan di 10 akhir Ramadan,
Rasulullah terus melipat gandakan semangat kualitas ibadahnya jauh melebihi semangat di hari-hari yang lain. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah? Wa ahya lailahu, ay istaghraqahu bis-sahari fis salati wa ghairiha minal ibadat. Beliau menghidupkan malam-malamnya, khususnya di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, dengan aktivitas-aktivitas ibadah seperti sholat, zikir, tadarrus, atau dan lain sebagainya. Beliau menghidupkan malamnya dengan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, wa aiqadha ahlahu. Di sini letak penting keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aiqadha ahlahu ay bimakna aiqadhahum lis-salat wal ibadah fil lail. Di sini kita dapat memahami bahwasanya meskipun Rasulullah mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, dengan begitu banjir rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak egois untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah-ibadah demi meraih kemuliaan itu seorang diri. Tapi beliau membangunkan keluarganya, membangunkan orang-orang terdekatnya agar turut bisa menunaikan ibadah untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Dalam artian ini sebagai hikmah bagi kita semua perihal bagaimana kita membangkitkan semangat kedirian untuk melakukan ibadah dan juga mentransfer semangat dan energi tersebut kepada orang-orang terdekat kita, khususnya keluarga masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.